Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norida Safaina Hijanan dengan NIM 201000015. Kali ini pada mata kuliah pengantar struktur bangunan, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya, yaitu pekerjaan struktur bangunan di atas permukaan tanah. Ya, mari kita langsung aja. Jadi struktur bangunan yang di atas permukaan tanah itu ada seluf, kolom, balok, ring, dinding gitu ya. Namun sebelum itu kita harus mengenal dulu yang namanya beton. Beton itu apa? Beton itu salah satu bahan konstruksi yang umum digunakan untuk bangunan gedung. Pasti kita udah pada tahu beton kan, itu sangat umum dan sering ditemui di mana-mana. Nah, untuk bahannya sendiri itu ada Portland semen, pasir sama kerikil. Nah, Nah, untuk menggunakan beton tuh ada cara pengecorannya tuh nggak cuma satu, tapi ada dua, yaitu beton cara pengecoran konvensional dan inkonvensional. Apa sih bedanya? Konvensional itu dibuat dan dicor langsung pada tempat konstruksi. Jadi kayak kita lihat tukang bangun rumah gitu. Jadi kayak langsung dibuat dulu baru langsung dipasang. Itu kalau konvensional. Nah, kalau inkonvensional itu beton yang udah dibuat dan dicetak di pabrik. Jadi kita udah beli jadinya tinggal pasang aja gitu. Nah, terus ada macam-macam beton. Beton itu ada beton konstruksi dan beton non konstruksi. Kemudian ada keunggulan beton. Apa sih keunggulan beton tuh? Ada beberapa sisi ya yang bisa dilihat dari keunggulan beton. Yang pertama tuh ditinjau dari sifat fisik. Beton itu mudah dibentuk, dapat penampilan alami, tahan terhadap api, air, juga dari pengaruh luar. Nah, terus kalau ditinjau dari sifat mekanis, beton itu memiliki gaya dekung terhadap gaya desak atau tekan. Jadi kayak kuat gitu sama gaya tekannya. Nah, terus kelemahannya apa? Nah, kelemahannya juga ada dari beberapa sisi ya. Ditinjau dari sifat fisik tuh bobotnya besar, pasti ya berat, karena itu cor-coran semua. Terus rawan cacat. Jadi kalau udah sedikit retak gitu kayak yang digambar, udah nggak bisa balik lagi ke semula. Terus kalau ditinjau dari sifat mekanis, tidak tahan gaya tarik. Jadi kalau sedikit ketarik atau pokoknya kayak bergeser gitu, nanti bakal retak. Nah, terus kalau ditinjau dari sisi pelaksanaan, tidak praktis dan lama. Ya karena harus ngecor dulu, nunggu kering dulu, itu kan nggak praktis ya. Nah, selanjutnya itu ada struktur rangka. Setelah kita bahas beton, lalu kita bahas struktur rangka. Struktur rangka atau skeleton ini terdiri dari komposisi dari kolom-kolom dan balok-balok. Kolom-kolom itu tiang-tiang di bangunan ya. Nanti ada penjelasannya di bawah kok. Itu ada sistem struktur rangka batang. Nah, untuk memilih sistem struktur rangka itu ditinjau dari perancangan arsitektural dan juga sisi struktur dan konstruksi. Nah, yang dari arsitektural itu kayak fleksibilitasnya, terus dari penampilan ringannya. Kalau dari konstruksi itu ya efisien dalam mendukung dan menyalurkan beban, juga pengerjaannya relatif mudah. Terus juga untuk unsur-unsurnya itu struktur rangka batang ada unsur vertikal yang berdiri itu ya kolom. Yang digambar itu yang warna putih atau abu itu ya, itu kolom. Nah, fungsinya itu apa? Mendukung beban atap itu, mendukung beban atap dan menyalurkannya ke pondasi, ke bawahnya, struktur bawahnya, itu pondasi kan. Nah, terus tuh ada syaratnya struktur kolom. Jadi struktur kolom tuh harus stabil, makanya harus punya kekuatan, kekakuan, dan ikatan. Jadi harus diikat sama ring block sama shelf itu di bawah-bawah. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri. Jadi kayak udah disusun lah gitu, harus terikat. Terus ada unsur horizontal yang tiduran ya. Itu ada balok, ada
balok pengikat atas atau ring bulk yang warna hijau itu, ada balok pengikat bawah atau sleeve yang warna merah keping-pingan itu, sama ada balok lantai yang warna ungu ya. Apa sih bedanya nih balok-balok ini? Jadi bedanya tuh ring bulk itu yaitu pengikat di atas ya, fungsinya untuk menambah stabilitas pada ujung-ujung kolom bagian atas. Nah yang di bawah sama tapi letaknya di bawah, namanya sleeve. Nah balok lantai itu apa? Nah balok lantai itu balok-balok yang untuk melindungi kusen-kusen pintu sama jendela. Kalau tadi kan ring bulk di atas, sleeve di bawah, lah ini tuh di jendela gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau masang jendela, dipasang balok lantai dulu, jadi nggak, jendelanya tuh kuat gitu, nggak langsung beban betonnya gitu ya. Nah terus kita selanjutnya akan bahas dinding bangunan. Seperti yang kita tahu ya, dinding tuh untuk memisahkan atau membentuk ruang. Nah fungsinya sendiri tuh ya untuk pelindung dari pengaruh luar, pembatas antar ruang, penambahan keindahan pada bangunan, terus kayak membentuk fungsi pada bangunan, terus pada struktur bangunan tertentu juga berfungsi sebagai pemikul beban. Jadi kayak ya memikul beban juga. Nah jenisnya tuh ada banyak, ada dinding partisi, pembatas, penahan, struktural, non struktural, sama dinding geser. Seperti ini ya. Terus ada macam-macam materialnya dinding nih, ada banyak ya. Ada batu alam, ini yang digambar itu batu alam, batu bata, batu bata yang umum ya, kita udah tahu. Ada bata coat juga, ada bata ringan, papan fiber semen yang tipis itu. Terus ada kaca es, kaca bening, kaca riben. Terus ada movable version, yang itu yang kayak sekat itu. Nah untuk keunggulan dari material itu, kalau batu bata itu kan batu bata merah kedap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok. Terus keretakannya relatif jarang terjadi. Terus kuat dan tahan lama karena batu bata tahan terhadap cuaca panas, cuaca dingin, dan udara lembab. Terus penolak panas yang baik, batu bata mampu membuat di dalam rumah terasa dingin walaupun di luar rumah cukup panas. Warnanya unik, harganya murah, makanya kita sering menemukan batu bata